Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama aku Jokes Kripto dan Saham di sini. Oke guys, jadi langsung aja kita akan membahas mengenai update Bitcoin hari ini, dan kita akan coba cek aja mengenai harga-harganya. Dan di sini ya teman-teman, untuk update-nya ini kita update mingguan ya, ataupun ya prediksi hari ini mungkin berlaku karena kita menggunakan time frame besar nantinya. Nah, jadi teman-teman semuanya yang mau tahu prediksinya silahkan tonton videonya sampai habis, dan jangan lupa like, komen, dan share-nya. Dan untuk kalian yang pingin tahu untuk koin-koin yang bagus di hold, teman-teman bisa klik aja rekomendasi koin kripto yang ada di playlist ini. Dan di sini juga update Bitcoin setiap harinya ada juga guys. Nah, jadi silahkan kalian cek ya. Oke teman-teman, terima kasih yang udah subscribe, dan sekarang kita akan bahas yang pertama-tama kita langsung lihat Crypto Fear and Greed-nya. Nah, kita akan refresh dulu Crypto Fear and Greed-nya di sini udah berapa. Dan di sini 52 ya teman-teman ya, Crypto Fear and Greed. Crypto Fear and Greed itu biasanya dilihat untuk mengukur seberapa tamak atau seberapa rakus orang terhadap pembelian atau penjualan di market, seperti itu. Nah, terus di sini untuk yang berikutnya kita akan pantau menggunakan Crypto Bubbles. Di sini kita refresh lagi Crypto Bubbles-nya. Nah, jadi sini loading ya teman-teman ya. Oke. Ini si loading teman-teman. Sepertinya masih loading, dan kita akan coba ganti ke sini teman-teman. Oke. Nah, jadi di sini sabar ya, masih loading. Nah, jadi kita lihat Crypto Fear and Greed-nya tadi 52. Di sini Crypto Bubbles-nya, wow, gila banget ya. Ini udah naik jadi 14%. Nah, jadi teman-teman di sini untuk Crypto Bubbles-nya sekarang seperti ini ya, udah lumayan hijau-hijau. Mungkin yang merah ada beberapa gitu. Oke, berikutnya di sini kita akan lihat update-nya Bitcoin News. Nah, jadi di sini kita akan lihat untuk Bitcoin News. Setelah lonjakan dari harga Selasa ya, Bitcoin diperdagangkan lebih rendah selama sesi hari. Berarti orang-orang tidak berdagang sebanyak waktu Bitcoin di bawah. Karena apa? Karena kalau harganya udah tinggi, orang bukan lagi berdagang, tapi orang itu akan hold ataupun menyimpan asetnya dan tidak akan menjual asetnya. Jadi kalau orang menjual asetnya kan rame-rame, berarti otomatis itu akan berpengaruh ke market, dan itu akan melakukan tindakan-tindakan yang mampu membuat market itu turun gitu ya. Nah, itu ada namanya orang jenuh jual dan orang jenuh beli. Jadi seperti itu. Nah, jadi di sini untuk yang berikutnya kita akan lihat dari cryptocurrency. Di sini udah mulai hijau-hijau ya teman-teman ya. Nah, jadi di sini kita refresh dulu. Udah mulai hijau-hijau, dan di sini kita akan cek langsung ke bagian sini. Nah, ini adalah time frame 4 hours-nya teman-teman ya. Time frame 4 hours dari Bitcoin sendiri. Dan di sini kalian bisa lihat ya, barusan Bitcoin itu naik ke harga, kita kasih dulu ke sini. Harga berapa nih? Nah, ini harga tertingginya aja deh, kita lihat ya, harga tertingginya 45.400 guys. Nah, tadi dia udah naik ke 45.400 ya. Di sini kalian bisa lihat harganya. Nah, jadi dia udah ke 45.400, dan ternyata 45.400 itu setelah kita perhatikan itu adalah menjadi resisten yang kuat ya teman-teman. Nah, jadi yang aku beri kotak itu adalah resisten kuat. Nah, jadi kenapa aku bilang seperti itu? Karena teman-teman di sini bisa lihat sendiri, Bitcoin mengalami beberapa kali penolakan di resisten tersebut. Di sini kalian bisa lihat dia tidak menjadi turun karena ini adalah resisten kuat. Nah, kalau yang saya kotakin atau yang saya kasih coret-coret, ini mungkin menjadi supportnya yang waktu di candle waktu itu. Nah, terus coretan yang kedua yang ini menjadi resisten juga, dan itu dia dipukul ke bawah. Dan di sini juga teman-teman bisa lihat
ya, dan di kotak yang ketiga itu jadi resisten juga dan dia dipukul ke bawah. Kita akan ukur dulu teman-teman berapa penurunannya ya, berapa persen penurunannya setelah melihat setelah kepentok dari resisten. Ini resistennya, kita akan ukur dia sampai ke bawah. Kita akan ukur dulu. Dia sini turunnya ya, resistennya di area sini itu turun sebanyak 32% teman-teman. Nah ini yang kedua ya. Kalau yang pertama mungkin sampai sini doang dan itu turunnya 32% juga. Nah jadi kira-kira kalau yang ketiga ini dia tidak mampu menembus, maka dia akan turun sebanyak 32% juga enggak ya. Nah jadi di sini mungkin kalau mau nge-short take profitnya di area sini teman-teman. Nih kurang lebih area sini sih ya, di area 34. Nah jadi kalau misalnya kalian berani nge-short, nah sebenarnya ini apa ya, kayak nggak tahu juga ya ini sebenarnya udah menjadi bullish atau enggak. Nah jadi kalau misalnya bullish ya, kalau misalnya dia menjadi bullish itu ketika dia sudah breakout di area 36 ya teman-teman ya. Sorry di area 46. Kalau misalnya udah di area 46 itu mungkin udah menjadi bullish yang strong ataupun menjadi strong bullish ya. Karena misalnya nih kita kasih contoh, kita akan menggunakan panah ya di sini. Kalau misalnya Bitcoin berhasil naik ke area sini ataupun dia naik seperti ini, otomatis dia akan turun dulu untuk retest dan dia akan di area yang sini dia akan mengalami pemantulan di area yang sini. Kenapa? Karena di yang sebelumnya di sini itu rata-rata mantul semua ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya pun naik dia akan mantul dulu dan terbang lebih tinggi. Mungkin terbangnya itu ke area terdekat ya teman-teman ya. Mungkin area terdekatnya di sini di 51 ya, yang kasih warna hijau. Nah ini menurutku kalau misalnya Bitcoin berhasil naik. Tapi kalau Bitcoinnya tidak berhasil naik, otomatis dia akan mengalami penurunan terlebih dahulu. Itu penurunannya bukan penurunan kaleng-kaleng ya. Itu penurunannya sangat dalam sekali guys. Kita hapus dulu. Nah ini dia. Jadi seperti ini. Jadi sabar. Jadi seperti ini ya teman-teman ya. Kalau misalnya dia pun turun ke area sini. Nah jadi begini sih menurutku ya guys ya. Nah jadi kalau misalnya kalian mau beli Bitcoin, ntar kalian kan nonton video ini mungkin kapan ya, malam ya mungkin ya, nggak tahu, ini kan prediksi mingguan. Nah jadi kalau misalnya mau lebih yang dalam lagi di sini guys. Nah pokoknya sama aja ya, 4H sama 4H sama 1D kurang lebih sama, karena memang tujuannya untuk jangka lama. Nah jadi di sini teman-teman kalau misalnya pun turun sampai sini ya, kita kan nggak tahu ini adalah turunnya paling dalam gitu kalau sampai ke area 30 atau 28. Nah jadi di sini kalian berharap semoga Bitcoin mantul. Karena apa? Karena kalau misalnya kita lihat ya, ini seperti bentuk double top apa enggak, walaupun kita tidak mengatakan ini double topnya itu akurat, seenggaknya dia itu membentuk pola yang sangat membahayakan. Teman-teman bisa lihat seperti ini, 1 2 3, dan ini belum nyentuh ya. Kita nggak tahu, siapa tahu nyentuhnya di bagian sini. Nah siapa tahu dia nyentuhnya itu di bagian sini ya, karena kan double top itu dia harus sama mengenai pijakan resisten dan pijakan ataupun support yang menjadi supportnya gitu. Nah ke sini lalu ke sini, ini hanyalah bualan belaka ya teman-teman ya. Nah ini hanyalah bualan belaka, ibaratnya gitu sih kalau kata orang ya, dan tidak akan terjadi gitu. Nah tapi kan nggak tahu, ini adalah kripto teman-teman. Kripto itu tidak ada yang mustahil gitu ya. Jadi kalau misalnya main di kripto, kalian jangan berharap banyak kalau misalnya kalian tidak bisa mengontrol keuangan kalian gitu. Nah itu kripto tuh bukan sesuatu yang bisa mengubah kalian dalam satu malam. Mungkin bisa,
Cuma ya hanya beberapa orang saja yang bisa mendapatkan kesempatan tersebut gitu. Nah, untuk analisa menggunakan ini ya teman-teman. Ini sih udah 1D-nya ini kurang lebih udah aku analisa. Jadi seperti ini. Kalau misalnya pun turun dia ya teman-teman ya. Nih. Ini kan kita lihat ya resistannya di sini. Di sini teman-teman. Nih. Ya, kalau misalnya turun, ya turunnya ke sini. Ataupun ke garis hitam, kalau nggak ke garis hitam ke yang tanda panah. Ataupun kalau turun lagi ke 100 juta mungkin teman-teman pada mau beli nggak ya gitu. Nah, itu kan cuma gambaran-gambaran yang buruk ya, semoga tidak terjadi, karena kalau terjadi aset kalian bisa angus gitu ya guys ya. Nah, jadi di sini sebenarnya deg-degan juga ya. Apakah aset kalian bisa kembali kalau misalnya Bitcoin ke 100 juta gitu ya. Oke lah, pokoknya kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. Nah, jadi untuk kalian yang udah nonton, thank you, dan jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.